Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman sekalian? Selamat siang dan tentunya ibu dosen kami yang kami hormati. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari metode penelitian yang membahas tentang prinsip-prinsip dan karakteristik penelitian kualitatif. Mungkin hari ini kita masih tetap kuliah dengan kondisi yang daring ya, dan mudah-mudahan bisa diterima, juga bisa dipahami akan pembahasan dari kami. Kami sendiri di sini ada 4 orang, diantaranya Adem, kemudian Dewi Lestari, dan saya sendiri Lili Sasana, juga nanti Nurul Anissa yang akan membahas semua bagian-bagiannya. Baik, untuk pembahasan yang akan kami bahas, yaitu diantaranya adalah mengenai pembahasan prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Nanti akan dibahas oleh teman-teman, yaitu ada 9 prinsip yang akan kami bahas. Dan yang kedua adalah mengenai karakteristik dari penelitian kualitatif itu sendiri. Dan pembahasan mengenai kelebihan atau kekurangan dari penelitian kualitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip umum yang pertama, di mana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama penelitian kualitatif adalah keinginan peneliti untuk memahami realitas dari sudut pandang subjek penelitian atau informan, bukan kita sebagai peneliti. Manifestasinya kita berupaya mengkonstruksikan dunia informan melalui sejumlah konsep atau kata yang asli yang diekspresikan informan. Dengan kata lain, kita berusaha masuk dalam kerangka kemasuk akalan atau relevance structure informan yang mungkin kontras dengan yang kita miliki. Bagi kita mungkin hal itu tidak masuk akal. Namun baginya itu dunia yang bermakna karena cara inilah ia melihat keteraturan dalam dunia atau nomos. Kemudian juga bukan kekacauan atau anomali atau keterasingan aliansi. Nah, di sini nanti saya akan memberikan ilustrasinya. Baik, di sini saya akan memberikan ilustrasi dari contoh yang prinsip umum 1, di mana ada contoh bagi peneliti barat. Ya, ini bagi peneliti barat ya, termasuk kita mungkin yang umumnya sangat dipengaruhinya ya. Ada contohlah sesuatu kekuasaan. Bagi peneliti barat, kekuasaan adalah sesuatu yang muncul dari relasi sesama manusia, abstrak, namun memiliki sumber yang banyak, relatif kurang kompetitif. Nah, sedangkan orang Jawa dengan melihatnya dengan cara yang berbeda. Kekuasaan itu adalah hasil yang diperoleh manusia dari alam. Nah, seperti supernatural, kemudian konkret, dan hanya memiliki satu sumber dan sangat kompetitif. Nah, di sini konsep itu tergambar sebagian dalam istilah Jawa yang disebut dengan wangsit. Ini contoh ya, ilustrasi yang pertama ini. Di mana ada contoh di mana lagi ada bencana di Jogja nih, berupa gempa dan meletusnya gunung berapi. Nah, disebabkan karena sultan bukan lagi raja katanya. Jadi adanya gunung meletus tadi, mereka beranggapan bahwa sultan itu sudah bukan lagi raja, tetapi jadi gubernur karena tidak lagi memperoleh wangsit atau pangestu dari alam semesta. Nah, di sini ada kata lain atau DKL, ia bukan lagi Hamangkubuwono atau pemangku semesta. Nah, disinilah orang tergambarkan bahwa kekuasaan itu sendiri bukan berarti dari kekuasaan berasal dari wangsit, dari alam, itu orang Jawa. Ada ilustrasi kedua di mana diskusi ya, ini mungkin diskusikan bahwa orang Jawa beranggapan bahwa seperti sadulur papat, ini bahasa Jawa, kemudian atau kalimat pancer, bahwa setiap individu memiliki saudara kandung berupa air ketuban. Jadi ketika orang melahirkan itu dilahirkan, mereka menganggap bahwa itu semua yang air ketuban, buni, dan itu adalah saudara kembarnya. Itu menurut orang Jawa. Nah, di sini serta dia yang sesungguhnya itu yang menganggap transcendental karena bertalian langsung dengan Gusti, itu beranggapan mereka. Dan yang sukses mungkin adalah orang yang mereka menghargai keberadaan hal tersebut. Jadi mereka mengakui orang-orang yang memang betul-betul memahami konsep budaya tersebut. Ada lagi misalnya orang Jawa lagi menganggap bahwa orang Jawa itu banyak anak, banyak rezeki, karena setiap anak itu mempunyai rezekinya sendiri.
Nah, kemudian ada lagi warga Gunung Kidul bunuh diri adalah karena yang bersangkutan melihat Pulung Gantung atau sosok komet. Jadi kalau orang Jawa, kalau ada orang yang bunuh diri menganggap bahwa mereka tuh wah dia bunuh diri pasti dia udah ngelihat Pulung Gantung. Nah, itu mereka anggapan orang Jawa. Padahal kalau kita ngomong konsep psikologi kan bukan seperti itu. Nah, ini yang masuk ketidak masuk akalannya. Kemudian Buddhisme, Tuhan sebagai alam semesta atau pratidya samutpada yang terdiri dari keteraturan alam atau dharma. Nah, kemudian ada Buddhisme lagi, nirvana, kemudian kemampuan manusia untuk mengatasi cobaan hidup, samsara. Dia beranggapan bahwa mereka tuh akan mengatasi hidup dengan cara ada samsara. Kemudian ada teorisme, yaitu kesehatan adalah keseimbangan antara dua kekuasaan semesta yang antara yin, kelembutan atau kewanitaan, dan yang kekuatan atau kelakian atau yin dan yang ya. Atau kalau orang Buddha itu teorisnya adalah adanya yin dan yang. Mungkin kita sudah pernah dengar yin dan yang. Ternyata kan memang yin itu adalah buat perempuan lembut dan yang adalah kuat atau kelaki-lakian. Dan di sini ada prinsip umum kedua. Prinsip umum kedua, setelah kita memahami realitas, tugas peneliti adalah menerjemahkan dalam konsep atau kata yang berlaku dalam suatu disiplin ilmu tertentu atau sosiologi. Nah, perwujudan itu dapat dilihat dari judul studi. Wangsit studi sosiologis tentang gagasan kekuasaan yang di kalangan orang Kejawen di Desa Wonogiri, Kecamatan Wonosiri, Blitar. Ini berdasarkan penelitian. Nah, sedangkan Pulung Gantung antara solidaritas sosial dan solidaritas spiritual atau Pulung Gantung sebagai bunuh diri tipe altruistik atau studi kasus di Gunung Kidul. Oke, kemudian ada prinsip umum ketiga, di mana peneliti kualitatif adalah penelitian induktif berawal dari kata atau data atau empirik ya. Nah, setelah melalui proses pengolahan berakhir dengan kesimpulan, konsep atau teori. Dalam terminologi kuantitatif berawal dari realiti, yaitu kebalikannya ya. Kalau dalam terminologi kuantitatif berawal dari realita, kemudian indikator, variabel, berakhir dengan konsep atau teori. DKL ya adalah suatu upaya konseptualisasi atau teoritisasi abstraksi. Nah, tetapi perlu ditekankan bahwa ia juga tidak berusaha mengangkat konsep atau teori yang terlalu abstrak atau jauh dari realita sebagaimana digunakan oleh Person atau Giddens misalnya. Dengan cara inilah ia tidak mengenal istilah sekaligus masalah validitas atau kesesuaian konsep dengan indikator. Itu dari saya, nanti mungkin dari Anissa akan melanjutkan prinsip umum keempat. Silakan Nurul Anissa melanjutkan prinsip umum keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari kelompok 3. Saya masih ingin menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Nah, prinsip umum keempat, penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengolahan data untuk menciptakan penjelasan yang telah teruji atau teosis atau teori, bukan hipotesis. Nah, peneliti kualitatif awalnya bekerja dengan hipotesis tertentu, namun setelah menguji hal itu di lapangan dan terbukti tidak dapat menjelaskannya, sehingga ia mengajukan hipotesis baru, mengujinya demikian berkali-kali sehingga menemukan satu penjelasan yang kokoh atau tesis seperti itu. Nah, intinya hipotesis dalam penelitian kualitatif ini sifatnya sementara. Hipotesisnya ini bisa dirubah disesuaikan dengan fakta pada saat di lapangan. Seperti itu. Nah, singkatnya ia adalah proses menanggalkan hipo dari kata hipotesis sehingga tersisa hanya tesis seperti itu. Nah, kemudian prinsip umum kelima, penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang menggunakan istilah atau kata yang berlaku dalam suatu komunitas, bukan konsep abstrak
yang dioperasionalisasikan di satu pihak dan di pihak lain cenderung berfokus pada suatu kelompok yang spesifikasinya sudah dirumuskan secara teliti dan terfokus. Nah, karena itulah ia pada hakikatnya tidak mengenal istilah atau masalah reliabilitas atau kesesuaian hasil pengukuran. Kemudian prinsip umum keenam, penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang memusatkan perhatian kepada individu atau kelompok khusus dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, ditambah fakta bahwa tidak berambisi untuk menemukan temuan umum atau generalisasi, maka ia condong tidak mengenal istilah atau masalah representativitas atau sampling. Nah, kemudian prinsip umum ketujuh, penelitian kualitatif adalah proses siklis tanpa tahapan prosedural yang kaku. Siklis merujuk kepada suatu rangkaian kegiatan yang terus-menerus berjalan tanpa memperhatikan titik awal, tengah, dan akhir. Nah, peneliti bisa mulai dari berkunjung ke lapangan, kemudian melakukan wawancara dan observasi, atau bahkan merumuskan permasalahan, membuat desain, mengolah data, kembali ke pengumpulan data, menganalisis, mengubah proposal, menulis laporan, mengolah data baru, dan seterusnya gitu. Jadi, dalam penelitian kualitatif ini tidak terpusat dengan prosedur. Jadi tidak harus terstruktur ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi lapangannya. Nah, walau demikian, sangat dianjurkan agar peneliti sejak awal memiliki kedekatan seperti itu. Nah, kemudian prinsip umum ke-8, penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang memusatkan perhatian pada informan atau orang yang pengetahuannya dapat mewakili dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian fokusnya pada intensitas atau kualitas data, bukan pada jumlah kuantitas data. Karena itu jumlah atau representativitas atau sampling bukan isu atau masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, kemudian prinsip umum ke-9, penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang sejak awal peneliti kurang lebih telah mengetahui. Yang pertama, siapa yang menjadi subjek studinya. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan-tindakan aktor yang menjadi fokus pemahaman studi. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan aktor yang menjadi subjek dan aktor-aktor lain. Kemudian yang keempat, di mana semua itu dilakukan. Atau bahkan yang kelima, sejak kapan semua itu dilakukan. Kemudian manifestasinya dalam penulisan laporan berbeda dengan kuantitatif atau peneliti relatif memiliki kebebasan untuk menampilkan format tulisannya. Prinsip yang berlaku adalah substansi atau isi, data yang menentukan format atau bentuk. Nah, laporan biasanya memberi penjelasan yang memadai tentang dinamika atau proses, sejarah atau waktu, dan lokasi atau geografi atau ruang yang urainya bersentuhan langsung dengan tema yang dikaji seperti itu. Sebelumnya. Dan sekarang aku mau menjelaskan tentang manifestasinya dalam desain riset 1. Itu adalah latar belakang. Penelitian mengungkapkan beberapa alasan baik subjektif, objektif, akademi, ataupun praksis. Mengapa ia memilih satu topik atau tema tertentu? Terpaku pada aspek signifikasi. Praktis kepentingan dianjurkan untuk memasukkan unsur akademik, pengetahuan, alokasi, aktor, pengalaman pribadi, dan sebagainya. Untuk permasalahannya, peneliti mengemukakan permasalahan bagaimana dan mengapa, bukan pertanyaan siapa, di mana, kapan, dan berapa banyak. Ini bertumbuh pada asumsi bahwa penelitian sudah harus mengetahui semua elemen dasar tentang subjektif penelitiannya. Sekarang ada manifestasi dalam riset kedua. Di sini aku mau ngelanjutin manifestasinya dalam desain riset kedua. Di sini ada kajian pustaka. Peneliti mengemukakan pemetaan studi sebelumnya, persamaan dan perbedaan. Evaluasi umum yang menunjukkan kekuatan dan kelemahannya, serta titik yang ingin diberikan perhatian awal. Perhatikan, hindarkan kebiasaan membuat semacam referensi untuk setiap literatur. Beri pula perhatian krisis pada berbagai istilah yang digunakan para peneliti tersebut, dan menggunakan istilah atau konsep mereka dan sekedar untuk menguji benar atau salahnya.
Dan di sini ada metodologi, yaitu penelitian memeriksakan secara lengkap bagaimana prosedur pengumpulan data dan pengelolaan datanya. Perhatikan, hindarkan penjelasan tentang apa yang harusnya dilakukan seperti memberikan definisi tentang arti wawancara semisalnya. Hindarkan pula istilah-istilah kuantitatif seperti populasi, sampel, validasi, reliabilitas, dan sebagainya. Dan perhatikan, tidak ada asumsi absurd bahwa kesimpulan yang benar bukan bisa dicapai melalui metode yang benar menurut standar tertentu. Next, selanjutnya di sini ada karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Penelitian kualitatif mengumpulkan data deskripsi, kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Karakteristik penelitian kualitatif, yaitu penelitian menggunakan latar alamiah atau pada koneksi dari suatu kebutuhan. Dan kedua, penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia, baik peneliti itu sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Dan ketiga, penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Keempat, penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Dan kelima, penelitian kualitatif mengumpulkan data deskripsi, kata-kata, atau gambar, bukan angka-angka. Dan keenam, penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif dan berasal dari data. Dan ketujuh, penelitian kualitatif lebih meningkatkan proses daripada hasil. Kedelapan, penelitian kualitatif menghendaki adanya batas penelitiannya dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Kesembilan, penelitian kualitatif mengidentifikasikan validitas, reliabilitas, objektivitas, dan versi lainnya dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Kesepuluh, penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan dan bersifat sementara. Yang ke-11, penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dan dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data. Dan di sini ada kekurangan dan kelebihan penelitian kualitatif nih teman-teman. Di sini untuk kelebihannya itu secara deskripsif dan interpretasi dan informasi dapat ditulis secara mendalam. Dan kedua, mempunyai landasan teori yang sesuai fakta. Ketiga, penelitian secara objektif. Dan keempat, sebagai efektif digunakan dalam mencari tanggapan karena bertemu langsung. Dan kelima, adanya pemahaman khusus dalam menganalisa. Dan untuk kekurangannya ini di sini peneliti bertanggung jawab besar terhadap informasi yang disampaikan oleh informan. Dan kedua, bersifat sirkular. Ketiga, perbedaan antara fakta dan kebijakan kurang jelas. Keempat, ukuran penelitian sangat kecil. Dan kelima, ketidakefektifan jika meneliti secara keseluruhan atau besar-besaran. Jadi, untuk kesimpulannya adalah penelitian kualitatif dapat menghasilkan hasil penelitian yang kredibilitasnya tinggi. Jika penelitian yang tidak berfungsi sebagai instrumen memiliki integritasnya yang tinggi, yang bisa menguasai metode penelitian kualitatif, etika penelitian, dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya yang ditelitinya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf.